Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Rizky Kana. Baiklah, saya akan melakukan presentasi mengenai anggaran perusahaan pada CV Brocil Sukses Indonesia. Yang pertama, mari kita mengetahui lebih lanjut mengenai anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit monitor, yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jarak waktu atau periode tertentu pada masa mendatang. Singkatnya, anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Adapun 3 fungsi dari anggaran, yaitu fungsi perencanaan, di mana anggaran merupakan alat perencanaan tertulis untuk menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas atau nyata dalam bentuk unit juga uang. Selanjutnya fungsi koordinasi, di mana anggaran merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat berjalan selaras dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini tujuan kita adalah laba. Selanjutnya fungsi pengawasan, di mana anggaran merupakan alat pengawas yang berarti mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya terdapat 3 jenis anggaran. Yang pertama anggaran penjualan, dapat disebut juga anggaran kunci dalam suatu proses penyusunan anggaran, di mana dalam anggaran penjualan diterangkan mengenai rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Selanjutnya anggaran bahan baku, yang diterangkan mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Yang terakhir anggaran produksi, yang memuat mengenai suatu rencana-rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran, di mana dalam anggaran ini mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu produksi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tujuan anggaran, yaitu menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait untuk menyediakan suatu rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok untuk menyediakan sebuah alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Selanjutnya ada manfaat anggaran. Yang pertama, tumbuhnya rasa tanggung jawab pada para pegawai. Yang kedua, semua bentuk kegiatan perusahaan bisa diarahkan dengan suatu tujuan yang sudah diterapkan. Dan untuk memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang bisa dimanfaatkan seefisien mungkin, dan menghindari pemborosan serta pembayaran yang tidak penting. Juga mengawasi suatu kegiatan perusahaan dan adanya perencanaan yang terpadu dalam pekerjaan perusahaan. Selain memiliki manfaat, anggaran juga memiliki kelemahan, yaitu anggaran dibuat berdasarkan sistem taksiran atau asumsi. Jadi ini belum pasti, dan menyusun sebuah anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, juga tenaga. Yang terakhir, pihak yang merasa dapat melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang sehingga pelaksanaan tersebut menjadi kurang efektif. Proses penyusunan anggaran, yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan suatu data atau informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran. Lalu melakukan pengolahan suatu data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk melakukan penaksiran-penaksiran dan menyusun suatu anggaran serta menyajikannya secara sistematis, dan dilakukan pengordinasian suatu pelaksanaan anggaran. Pengumpulan suatu data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja untuk melakukan penilaian, dan untuk pengolahan dan penganalisaan suatu data untuk dapat menghasilkan kesimpulan terhadap kegiatan kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diambil. Baiklah, mari kita melihat contohnya anggaran perusahaan pada CV Brocil Sukses Indonesia. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Sebelum melakukan penyusunan anggaran penjualan, kita telah mengumpulkan informasi penjualan dari 5 tahun terakhir. Seperti yang dapat dilihat, pada unti original pada tahun 2021 telah terjual sebanyak 18.480 box dengan harga 40.000, dan tahun 2020 sebanyak 14.940, dan seterusnya dengan total penjualan selama 5 tahun yaitu 71.460 dengan rata-rata 14.292, dan seterusnya. Setelah kita mengumpulkan informasi ini,
dalam penyusunan itu perlu dilakukan yang namanya forecasting atau ramalan jumlah unit dan harga terhadap masing-masing produk yang akan dijual. Forecasting atau ramalan yang dimaksud itu yang seperti dapat dilihat pada tabel. Ada dua, yaitu ramalan penjualan produk dan ramalan penjualan harga untuk tahun berikutnya. Setelah dihitung, seperti pada tabel, kita akan mendapatkan nilai A, B, dan Y. Untuk mendapatkan nilai A, jumlah dari keseluruhan nilai Y, yaitu 71.460, dibagi dengan jumlah banyaknya tahun. Pada kasus ini kita menggunakan 5 tahun, maka dibagi 5. Maka akan mendapatkan nilai 14.292. Untuk mendapatkan nilai B, yaitu nilai XY dibagi dengan X pangkat 2, yaitu 12.720 dibagi dengan 10. Maka akan mendapatkan 1.272. Untuk mendapatkan nilai Y, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali dengan banyaknya jumlah tahun atau N. Yang kita gunakan 5 tahun, maka dikali dengan 5, maka Y sama dengan 14.292 ditambah 1.272 dikali dengan 5. Maka akan mendapatkan nilai 20.652. Nah, untuk ramalan penjualan harga juga menggunakan cara yang sama. Setelah kita mendapatkan hasil ramalan penjualan produknya, maka kita akan melakukan indeks musiman. Setelah kita mengumpulkan informasi mengenai jumlah penjualan pada tahun 2021 selama 12 bulan, seperti yang dapat dilihat, maka kita akan mencari rata-rata penjualan. Untuk mencari rata-rata penjualan, misalnya kita akan mencari untuk bulan Januari, maka jumlah keseluruhan jumlah penjualannya yaitu 7.366 dibagi dengan 569, maka akan didapatkan nilai 12,95. Nah, untuk persentase terhadap total, yaitu nilai 12,95 dibagi dengan 12, maka akan mendapatkan nilai yang seperti di tabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan anggaran penjualan berdasarkan produk waktu tahun 2022. Berarti ini merupakan taksiran ya, teman-teman. Misalnya untuk produk Unti Flat Coklat. Setelah kita telah melakukan penaksiran, misalnya selama 12 bulan, selama 1 tahun ke depan, kita telah menaksirkan sebanyak segini dengan harga yang telah dilakukan peramalan tadi. Maka untuk mendapatkan jumlahnya, nilai harga dikali dengan unit. Setelah itu dilakukan penjumlahan dengan seluruh produk dilakukan dengan hal yang sama ya. Selalu setelah itu kita akan membuat tabel untuk menghitung seluruh total dari penjualan. Maka yang akan didapatkan nilai seperti berikut. Untuk kasus ini, jumlah total penjualan selama 12 bulan untuk tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan produk yaitu 1.773.632.000 rupiah. Selanjutnya ada anggaran produksi. Untuk anggaran produksi, CV Brocil Sukses Indonesia telah melakukan perencanaan produksi untuk tahun 2022 dengan 5 produk yang dimasukkan ke dalam perencanaan produksi yang dilakukan berdasarkan data rencana penjualan produk yang telah direncanakan untuk tahun berikutnya. Jadi ini merupakan tabel untuk perencanaan tahun 2022. Setelah kita melakukan penaksiran seperti ini dan dijumlahkan seluruhnya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk persediaan produk, misalnya kita menggunakan contoh untuk produk Unti original. Persediaan produk Unti original jadi per 1 Januari 2022 diketahui sebanyak 1.200. Dan persediaan produk Unti original jadi per 31 Desember 2022 diketahui 500. Untuk mencari rata-rata produksinya, lakukan untuk penjualan produk, yaitu tadi yang merupakan jumlah dari
jumlah dari penaksiran penjualan tahun 2022 yaitu 15.150 ditambah dengan persediaan akhir yaitu 500 yang akan menjadi kebutuhan produk jadi yaitu 15.650. Setelah itu dikurang dengan persediaan produk per 1 Januari 2022 1.200 yaitu 14.450. Nah, ini merupakan produksi produk jadi selama 1 tahun 2022. Untuk mencari rata-rata produksi per bulannya, kita tinggal membagi 12 saja teman-teman, yaitu 14.450 dibagi 12, maka kita akan mendapatkan hasil 1.204 pieces per bulannya. Nah, itu dia tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurang